Video ini dibuat untuk meningkatkan kemampuan vocab dan grammar bersamaan agar hemat waktu. Sekarang, kita belajar vocab Inggris dulu ya. Perhatikan pengucapannya. Vocab nomor 775. Hold, held, held. Menyelenggarakan, memegang. Atmosphere, suasana. Ceremony, upacara. Presidency, jabatan presiden. Handover, penyerahan. Intimate, akrab. Sekarang jedakan dan hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali ya, karena akan langsung dites ya. Ayo jedakan. Ayo, saya langsung tes ya yang sudah menghafal. Apa arti hold? Vocab 775 tadi, ayo apa? Menyelenggarakan. Atmosphere 776, ayo apa? Suasana ya. Handover, penyerahan. Yang belum bisa menjawab pertanyaan saya, mundurkan, hafalkan dulu vocabnya. Karena hafal vocab akan memudahkanmu untuk mengerjakan latihan grammar dan lain-lain di video ini ya. Di video ini akan banyak kata yang bergaris bawahi seperti ini, diterjemahkannya mundur seperti ini. Upacara, penyerahan, jabatan presiden G20, gitu ya. Yang sudah hafal, terjemahkan. Oh, ini ada pertanyaan, berarti kalimatnya berarti apakah ya? Apakah Indonesia menyelenggarakan, ini mundur dari sini, upacara penyerahan jabatan presiden G20 di Bali dalam suasana akrab pada tahun 2022? Ini ya terjemahannya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Conquer, conquered, conquered, menaklukkan. Struggle, perjuangan. Bitter, pahit. Hafalkan dan jedakan lagi seperti tadi ya. Sekarang saya akan menerangkan kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu kalimat pertanyaan ya. Yang akan diterangkan adalah kalimat aktif dan pasif ya. Simple past ini untuk lampau ya. Saya akan menerangkan kapan penggunaan did, was, were gitu ya. Ya, akan ada dua kalimat yang akan saya ajarkan, yaitu kalimat aktif ya. Ingat, kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber ya, seperti menaklukkan, berlari gitu ya. Dan kalimat pasif, kalimat yang mengandung kata kerja berawalan di atau ter, misalkan ditaklukkan gitu ya, tertinggal gitu ya. Oke. Kalimat aktif rumusnya did itu yang warna hitam ini, ditambah subjek yang warna biru, dan kata kerjanya harus ke satu yang warna hitam ini. Sedangkan kalimat pasif adalah rumusnya adalah was atau were yang warna hitam di awal, subjek yang warna biru, dan kata kerjanya harus ketiga. Nih kata kerja ketiga ya. Oke, kita bahas ke contoh soal. Misalkan ada kalimat, apakah tim Thomas Cup Indonesia menaklukkan Tiongkok dengan perjuangan pahit tahun 2021? Nah, gitu ya. Kita lihat, ini harus pakai rumus A atau pakai rumus B? Penentu rumus adalah predikat ya, yang hitam di tengah. Lihat yang merahnya me itu berarti aktif. Jadi harus pakai rumus A. Tuh dikasih tahu di sini rumus A, gitu ya. Nah, ini kita terjemahkan pakai rumus A. Jadi apakahnya did ya, gitu. Tim Thomas Cup Indonesia dibalik. Jadi Indonesia Thomas Cup Team. Nah, ini subjeknya ya. Setelah subjek, karena pakai rumus A, katanya kata kerjanya harus ke satu. Jadi menaklukkannya harus ke satu. Conquer. Nah, gitu ya. Nah, rumus kan beres sampai sini. Kata-kata lain masukin aja. Tiongkok, China. Dengan with. Perjuangan pahit dibalik jadi pahit perjuangan. Bitter struggle. Terus tahun 2021 jadi 2021 gitu ya. Jadi ini artinya apakah tim Thomas Cup Indonesia menaklukkan Cina? Nah, ini aktif ya. Menaklukkan dengan baik nggak? Tidak. Indonesia berhasil dengan baik ya. Langsung saat itu 3-0 kita menang ya. Jadi pertandingan keempat kelimanya tidak dilanjutkan. Contoh lagi. Apakah Tiongkok ditaklukkan oleh tim Thomas Cup Indonesia dengan perjuangan pahit tahun 2021? Kita lihat. Ini penentu rumus predikatnya ditaklukkan. Di itu berarti rumus B itu diter. Jadi harus pakai was were kata kerja ketiga. Gitu ya. Oke.
Jadi karena Tiongkok itu satu tunggal, jadi apakahnya pakai was ya. Was gitu ya. Terus masukkan Tiongkok, China. Nah, ditaklukkan pasif kan pakai rumus B. Tuh, rumus B itu kata kerjanya harus ketiga katanya. Conquer, conquered, conquered. Nah, ini yang ketiga. Rumus beres kan? Nah, sampai sini, setelah beres rumus, masukin aja kata lain. Oleh, by. Tim Indonesia Thomas Cup dibalik jadi Indonesia Thomas Cup Team. Nah, gitu ya. Dengan with. Perjuangan pahit dibalik jadi pahit perjuangan. Bitter struggle. Ya. Terus tahun 2021 in 2021. Nah, gitu ya. Jadi ingat, ada kalimat aktif. Kalau kalimat aktif itu pakai did ya. Ada kalimat pasif. Kalau pasif itu was were. Beda ya. Tuh. Kalau kalimat aktif kata kerjanya ke satu. Kalau kalimat pasif itu ketiga. Beda ya. Sekarang jedakan. Pahami pelajaran ini sampai ingat sekali. Biar buang waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit nggak apa-apa. Yang penting mengerti sekali ya. Setelah mengerti sekali, setelah dijelaskan, jangan lupa hafalkan rumusnya. Karena akan saya tanya nanti, sebutkan rumus kalimat pasif. Inggris banyak jawab, was, were, subjek, verb 3. Nah, kalimat aktifnya gimana? Did, subjek, verb 1. Nah, jadi rumusnya juga harus hafal ya. Jelaskan, pelajari ya. Ayo. Kalau sudah hafal, saya tes ya rumusnya. Sebutkan rumus kalimat bertanya, simple past, kalimat aktif yang memberi itu. Ayo, sebutkan. Iya. Did, subjek, verb 1. Ya. Kalimat pasifnya gimana? Ayo sebutkan. Kalimat pasifnya, rumusnya. Iya. Was, were, subjek, verb 3. Nah, beda ya. Kalau aktif did, pasif was, were ya. Kalau aktif verb 1, pasif verb 3. Beda ya. Yuk, mari kita latihan sekarang kalau sudah hafal. Nah, mari kita latihan. Sementara rumusnya ditampilkan ya agar mudah. Ini soalnya ya. Perintahnya terjemahkan ke dalam kalimat bahasa Indonesia. Oh, mudah, terjemahkan aja ya. Ini pakai was. Oh, was ini. Berarti diter ya. Oh, berarti ini diter ya. Nah, berarti ini kalimat pertanyaan ya. Berarti apakah Tiongkok ya ditaklukkan, oh, kan pakai kalimat pasif B ya. Oleh, ini mundur ya. Tim Thomas Cup Indonesia dengan perjuangan pahit tahun 2021? Ya, tidak ya, karena Indonesia menang 3-0 langsung. Yuk, nomor 2. Oh, ini did. Oh, berarti did itu yang ini. Verb 1 tuh ya. Berarti me terjemahannya ya, me. Apakah Presiden Jokowi menyelenggarakan, ini mundur ya, ini. Upacara penyerahan jabatan presiden G20 di Bali dalam, ini mundur, suasana akrab tahun 2022. Ya ini ya, karena kita berhasil ya menyelenggarakan G20 ini ya di Bali, sukses. Ya, lagi. Oh, ini was ini berarti pasif lagi was. Di, terjemahnya di ya, tuh kata kerjanya ketiga kan hold head, berarti ini yang di ya. Berarti apakah upacara penyerahan jabatan presiden G20 diselenggarakan di Bali dalam suasana akrab tahun 2022? Nah, gitu ya. Nah, ini yang lagi. Nah, sekarang latihannya lebih menantang. Terjemahkan kalimatnya, soalnya bahasa Indonesia, Inggris kan. Nah, tapi aktif pasif ya. Ingat penentu rumus yang ini predikatnya ditaklukkan di, oh berarti yang pakai pasif gitu ya. Menaklukkan berarti pakai aktif gitu ya. Ya. Cek dulu vocabnya, takut lupa. Menaklukkan dari ki, masih ingat? Conquer, oleh, by, ya. Dengan with, perjuangan, struggle, pahit, bitter ya. Ayo. Ditaklukkan pasif. Oh, pakai was were kata kerja ketiga. Ya. Karena Tiongkok satu jadi pakai was ya. Was China, ingat kata kerja harus ketiga pakai rumus B ya. Conquered pakai D. By, ini mundur, ini compound noun. Indonesia Thomas Cup Team with, mundur lagi, bitter struggle in 2021 ya benar. Nah ini ya, tuh pakai rumus B gitu tuh ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Lagi cari penentu rumus. Oh, ini penentu rumus predikatnya me itu berarti rumus A, pakai did verb 1 ya. Ayo.
Apakahnya did? Did, ini mundur. Indonesia, Thomas Cup, Team, conquer, conquernya kata kerja ke-1 kan pakai rumus A ya. China with, ini mundur. Bitter struggle in 2021. Nah, ini ya. Pakai did. Ini kata kerjanya ke-1. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Lagi. Ini di lagi, di. Berarti pasif. Ayo, rumusnya yang pakai buzzword itu ya. Ayo. Oh, ini upacara penyerahan jabatan presiden G20 dianggapnya 1 jadi pakai was ya. Was, ini mundur. G20 presidency handover ceremony. Nah, pasif. Kata kerja harus ketiga ya kata kerjanya. Hold, held, jadi held. Held, ya. In, ini mundur. An intimate atmosphere in 2021. Nah, ini ya. Padahal kenapa ini banyak yang di terjemahnya mundur, ini kenapa harus diterjemahkan mundur? Ini saya belum begitu ngerti. Kalau belum begitu ngerti, setelah beres ini tonton video saya yang berjudul Compound Noun. Caranya gimana? Ketik Danang Dahyan Compound Noun. Nanti akan keluar video ini ya. Oke, tonton dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Barusan bisa mungkin dibantu suara saya ya. Sekarang tonton kedua kalinya tanpa bantuan saya. Buka playlist di Danang Dahyan agar bisa menonton video-videonya dengan urutan yang benarnya. Jadi kalau ingin nonton dengan urutan yang benar dari video 1, 2, 3 lewat playlist ya. Atau thumbnail yang ini nih. Thumbnail klik thumbnail biru kanan. Nah ini nih video yang ini ya. Langsung diklik kalau ingin belajar sekarang ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa.